Jadi yang itu kami sudah ada pembahasan beberapa kali dengan pimpinan DPR yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Pan-RB, kemudian Menteri Agama, Menteri Keuangan, kemudian juga oleh dari Sekretariat Negara. Kami beberapa kali rapat yang intinya begini, nanti akan ada kebijakan untuk guru-guru P3K paruh waktu itu diberi kesempatan untuk nanti bisa menjadi P3K penuh. Kemudian guru-guru P3K paruh waktu dan juga mereka eligible itu nanti diberi kesempatan untuk ikut tes guru melalui jalur PNS. Tetapi nanti realisasinya dan jumlahnya berapa akan diumumkan kemudian. Pak, yang rencana pergantian. Jadi masih pembelajaran. Yang pergantian itu Pak, apa Pergantian apa? Yang buku pelajaran itu sebelah sana Pak. Jadi Nah itu gimana sih sebelah ininya? sebelah mana? Itu sebelah sana pages. Jadi pertanyaan banyak banget nih kalian nih. Buku pelajaran Pak. Jadi begini ya, sebentar gini. Jadi gini. Bukan buku teks ya, buku teks. Buku teks itu kan ada dua kategori. Ada buku teks yang memang menjadi mata pelajaran langsung, ada buku teks yang dia tidak merupakan mata pelajaran langsung. Nah, buku-buku itu memang kami sebelum ada arahan Bapak Presiden, kami memang sudah ada perencanaan untuk melakukan penulisan ulang buku-buku teks selama ini yang dipakai. Buku-buku itu kami susun ulang karena pertama ada perubahan standar isi dalam standar isi di kementerian kita itu. Yang kedua disesuaikan dengan pembelajaran mendalam supaya kebijakan pendekatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu setiap buku itu harus mengandung di dalamnya muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter serta STEM. Jadi perubahan itu sudah kami rencanakan karena ada perubahan standar isi menyesuaikan dengan pembelajaran mendalam, penekanan pada STEM sesuai Pak Presiden dan ada penekanan juga di situ pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Kapan Pak? Sudah mulai kita lakukan sekarang. Sudah mulai kita lakukan, evaluasi bukunya kan sudah berjalan. Dan beberapa buku juga sudah siap untuk nanti dicetak. Oke. Mudah-mudahan besok Presiden di dalam pidato nota keuangan beliau, di situ tegas disampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji dan tunjangan guru. Sudah mulai mengkaji-kaji belum sih Bang? Apakah nanti akan dipakai kemana nih anggaran setelah nanti kembali gitu dari Komisi 10? Apakah akan dirapatkan juga setelah masih sidang dimulai? Ya, jadi dengan adanya putusan MK itu tentu kami di Komisi 10 pertama menyambut baik. Yang kedua tentu harus mulai kita pikirkan distribusi anggaran MBG yang kembali ini. Nah, kami di Komisi 10 itu mengusulkan agar distribusi anggaran ini digunakan untuk menuntaskan program-program dasar pendidikan. Contoh, gaji guru. Ini benar-benar kami titip agar pemerintah juga betul-betul punya keinginan kuat untuk menaikkan gaji guru. Hakim sudah diperhatikan, TNI sudah diperhatikan, nah sekarang guru juga harus diperhatikan. Yang kedua, sarana prasarana. Kami sangat menghargai, sangat mengapresiasi pemerintah hari ini melakukan revitalisasi satuan pendidikan. Nah ini tidak hanya sampai tahun 2026, 2027 juga kami usulkan, bahkan sampai 2029. Nah, kemudian yang ketiga, digitalisasi pendidikan. Itu juga menjadi hal yang sangat krusial, yang sangat penting dalam rangka perbaikan mutu dari siswa-siswi kita. Nah, kami dorong arahnya ke sana, termasuk peningkatan gaji dan kesejahteraan dosen. Nah, ini juga penting. Nah, sehingga harapan kami, anggaran yang tidak lagi digunakan untuk MBG itu menuntaskan infrastruktur dasar pendidikan. Berikutnya, selain itu, ide Pak Presiden kemarin melalui Mensesnek terkait dengan buku mata pelajaran yang akan dirubah, kami di Komisi 10 prinsipnya setuju, nggak ada masalah dengan catatan. Kan? Satu, buku yang akan dirubah ini tidak hanya tampilan fisik, materi, isi, kontennya juga tentu harus dirubah, libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 hari. Libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan, kemudian dilakukan uji publik, ya kan? Uji publik ini penting agar tidak muncul isu, tidak muncul opini hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu saja untuk kepentingan tertentu. Kemudian berikutnya tentu harapan kami dengan adanya perubahan
buku mata pelajaran ini tidak menjadi ladang bisnis baru. Ini harus gratis diberikan kepada siswa-siswi kita, tidak hanya di kota saja, tetapi di seluruh pelosok negeri. Nah, ini harapan kami. Ya tentu ini moga-moga bisa sampai kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden langsung. Dan harapan kami juga besok pada saat diumumkan melalui nota keuangan, kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi juga akan diakomodir oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Bang, tapi dari Komisi 10 sendiri sudah ada perhitungan belum sih berapa sih anggaran yang akan kembali setelah nantinya MBG dikeluarkan dari pos pendidikan gitu, Bang? Kalau kita melihat postur anggaran 2026, hari ini kan kurang lebih sekitar 238 triliun. Nah, kalau misalnya benar MBG ini dikeluarkan dari postur anggaran pendidikan sesuai dengan putusan MK, maka ya sekitar itu. Nah, kalau sekitar itu, maka yang bisa kita atasi satu, kekurangan guru. Hari ini kita kurang 560.000 lebih guru se-Indonesia ini. Nah, dengan anggaran seperti itu, ya paling tidak setengahnya bisa diakomodir. Termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar lain, gaji dan tunjangan guru ini. Gaji dan tunjangan guru ini juga harus diperhatikan. Dan ini mudah-mudahan besok Presiden di dalam pidato nota keuangan beliau, di situ tegas disampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji dan tunjangan guru. Besarannya berapa? Ya tentu kita akan diskusi menyesuaikan dengan fiskal negara kita. Itu, Tapi ya. udah ada soundingnya ya Bang, buat besok itu bakal disampaikan juga kenaikan guru dan Kami belum tahu hari ini, tetapi harapan kami di Komisi 10 itu juga akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya, Mungkin Pak ya, karena setelah TNI, Polri, ya jadi ASN, saya berharap pengabdian tanpa ikhlas dari guru, mohon maaf, pengabdian yang ikhlas dari guru-guru kita ini juga benar-benar bisa dihargai oleh pemerintah. Kami sangat setuju tukin TNI dinaikkan, kami sangat setuju gaji hakim dinaikkan, tetapi kami akan lebih setuju lagi kalau gaji guru juga ikut naik. Gitu. Ya. komentar sedikit mau Bang soal yang kapal Yasmin kebakar Bang. Kan sekarang baru bulan Barat. Ya, iya Bang. ya sebagai warga Nusa Tenggara Barat yang memang masyarakatnya kemarin ikut menjadi korban, tentu kami meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi total karena ini kejadian yang kedua di bulan ini. Kemarin terjadi di sebelah utara perairan Madura, sekarang di Selat Lombok. Nah, walaupun korbannya cuma satu yang meninggal, tetapi lagi-lagi jangan melihat angkanya. Perbaikan total harus dilakukan, kemudian syarat-syarat kapal yang menyeberang, syarat-syarat muatan kapal yang ikut menyeberang, itu juga harus betul-betul dicek lebih lebih teliti lagi, agar tidak terjadi. Karena informasi yang saya dapat, itu sumber apinya dari salah satu muatan kapal, yaitu mobil box di situ.